Bagaimana kakak ingin dikenang? Ada karya yang bermanfaat bagi banyak orang, kira-kira begitu. Balik lagi bersama saya di Real Talk di podcast dengan bintang tamu kita malam hari ini. Tamu spesial, seorang tokoh muda politik senior yang berpengalaman, tak lain tak bukan Kakak Aristan yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris DPW Partai Nasdem, Partai Pemenang Pemilu Sulawesi Tengah 2019. Selamat datang Kakak Aristan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali nih karena ini di podcast ini Kakak, ini episode perdana. Alhamdulillah, senang ini. Episode perdana kita langsung kedatangan tokoh utama ini, Kakak Aristan. Kakak Aristan, untuk mempersingkat, saya mau ulas sedikit bagaimana sih masa kecil Kakak Aristan ini. Masa kecil saya itu di Kaimalue ya. Saya lahir besar di Kaimalue seperti juga anak-anak yang lain di Kaimalue. Bapak ibu saya itu guru. Iya, tapi guru tahun 70-an lah kan gitu. Saya lahir besar di sana, sekolah SD di sana, bermain seperti anak-anak layaknya anak-anak Kaimalue. Suka mandi laut, suka cari jangkrik, suka apa? Jarat ayam hutan, suka cari mangga, ya seperti anak-anak biasa lah. Lahir besar di sana. Kemudian SMP di Taweli, 3 tahun. Kemudian saya sekolah SMA di Sidera. Oh, di Sidera. SMA di Sidera. Kemudian kuliah di Tondo. Jadi teman bilang saya punya sekolah itu dari desa ke desa. Sekolah SD di Kaimalue, SMP di Taweli, SMA di Sidera. Kuliah di Tondo, tidak pernah sekolah dalam kota. Dari desa ke desa. Dari Taweli ke Sigi. Iya. Tentu ada yang bikin saya penasaran ini Kakak. Ini tadi masa kecil dihabiskan di Taweli, ayah ibu guru, tentu berarti dari keluarga yang berada atau gimana? Karena ASN zaman dulu kan. Kehidupan dulu itu kan tidak seperti apa yang kita lihat hari ini kan begitu. Guru dulu itu tidak seperti bayangan kita guru yang hari ini. Dulu guru itu kadang-kadang terima gaji, kadang-kadang tidak. Terima gaji juga dipotong-potong kan, gitu. Banyak sekali potongan-potongan. Kalau mau cerita soal itu, sebenarnya kami keluar dari pas-pasan kan, gitu. Ayah saya itu malah selain jadi guru untuk menambah nafkah keluarga, jadi buruh di Kaimalue. Tidak hanya di Kaimalue, dulu bangun pelabuhan Pantoloan itu ayah saya jadi buruh di sana, di pelabuhan Pantoloan. Selain itu juga ayah saya itu pernah jadi buruh kerja jalan aspal sampai ke Pantai Timur, ikut ini. Jadi menafkahi keluarga itu karena gaji guru waktu tidak seperti hari ini, jadi tambah nafkah. Selain itu jadi buruh tani di Kaimalue itu bekerja kelapa keluarga, kalau panen segala macam kayak begitu. Jadi begitu cara ayah saya menghidupi keluarga kami. Ya, bisa enggak Kakak Aristan ceritakan juga sedikit pengalaman sewaktu di mahasiswa dan di NGO. Kan kita tahu Kakak Aristan ini juga aktif di berbagai macam LSM ini. Wahli juga, Jatam juga dan lain-lain. Bisa enggak? Dan saya awalnya kan sebetulnya saya sudah pramuka sebetulnya ya. Pramuka. Saya itu pramuka SMP, kemudian SMA pramuka. Di pramuka itu lahir ini ya. Jiwa suka berpetualang, suka bersosialisasi dengan masyarakat. Kemudian kuliah saya masuk pencinta alam di Fakultas Pertanian di Mapala Sagarmata. Dari sana saya kemudian berkenalan dengan banyak aktivis kampus ya. Waktu itu kebetulan memang zaman pergolakan akhir Orde Baru ya. Situasi politik orang bilang Indonesia sedang hamil tua kan begitu. Yang berkenalan dengan teman-teman aktivis itu yang membawa saya kemudian aktif di organisasi kemahasiswaan selain di Mapala ya, di Badan Eksekutif Mahasiswa, aktif di beberapa lembaga-lembaga diskusi, kemudian berkenalan dengan teman-teman di NGO waktu itu di luar kampus. Nah, sebagian teman-teman waktu itu karena pressure dalam kampus, zaman dulu ya, maka kemudian banyak teman-teman keluar dari kampus mendirikan ini berbagai
lembaga suraya masyarakat. Saya kemudian berkenalan dengan teman-teman, waktu itu ada Yayasan Evergreen Indonesia, ada almarhum Dedeng Alwi, ada Kakanda Nirwan Sahiri, bikin LSM. Saya kemudian bergabung dengan teman-teman itu di Yayasan Evergreen Indonesia. Ya, perkenalan dengan teman-teman itu ya, dengan Dedeng Alwi, Haidar Laujeng, Arianto Sangaji, yang kemudian membawa saya aktif di LSM waktu itu, 9495 kan. Kemudian di 96 itu ada perubahan kepengurusan di Presidium Walhi Daerah. Nah, saya karena saya aktif di Yayasan Evergreen, kemudian saya terpilih menjadi Direktur Eksekutif Daerah Walhi. Dan peralihan dari Presidium Walhi ke Eksekutif Daerah waktu itu, tahun 96. Kira-kira begitulah. Nah, kemudian aktivitas itu berjalan seperti bagaimana kehidupan aktivis di zaman itu. Tadi kan Kakak Ristan kilas baliknya dari keluarga seorang guru, orang tua berdua-duanya guru, kemudian lari ke LSM. Ini ikut-ikut orang atau memang cita-citanya Kakak Ristan ini? Sebetulnya, gabung ke LSM ini? Kalau saya sebetulnya mengalir saja sebetulnya, karena situasinya begitu. Saya berkenalan dengan teman-teman aktivis LSM, kemudian ya saya senang berteman juga. Seperti dulu waktu SMP berpramuka, senang berpetualang kemana-mana, senang berkenalan dengan banyak orang, senang bersosialisasi. Kehidupan di aktivis kan seperti itu juga, kan begitu. Hanya bedanya memang di zaman itu kan situasi politik kan lagi panas-panasnya di akhir kekuasaan Orde Baru kan begitu toh. Nah, situasi itulah yang kemudian mengalir begitu saja. Aktivitas saya lebih banyak di jalanan selain kuliah di kampus kan begitu. Mengorganisir berbagai aktivitas protes di jalanan, demonstrasi macam-macam, kira-kira begitu. Sekarang Kakak Ristan merubah jalur perjuangannya itu ke partai. Itu di titik di tahun mana itu, Kak? 2011 ya. 2011 ke Nasdem. Iya, waktu itu Nasdem berubah dari ormas ke partai politik, kemudian teman-teman mendapatkan mandat pembangunan partai di sini. Saya kemudian diajak kan begitu toh. Nah, saya kemudian bergabung di Nasdem kan gitu. Kenapa harus Nasdem? Banyaknya partai pada saat itu 2011. Saya tidak tahu juga, kebetulan saja Nasdem yang teman-teman ada di Nasdem hari itu. Nah, ini kan sebetulnya perubahan ini juga sebetulnya, perubahan situasi ya toh. Di tahun 2011 itu ada situasi politik yang sedang terbuka. Nah, dulu aktivitas parlemen di jalanan, nah sekarang ada ruang yang terbuka untuk ini ya toh. Menjalankan politik parlementarian kan begitu, maka kemudian bergabunglah di partai politik. Nah, kebetulan waktu itu Partai Nasdem. Nah, teman-teman bergabung di sana, saya bersama teman-teman membangun partai itu di sini sampai dengan sekarang kan. Nah, setelah masuk di Nasdem, Kakak, apakah ini berubah ini perjuangan Kakak tadi di LSM ini, NGO ini, ketika masuk di Partai Nasdem, apakah cita-cita perjuangannya Kakak Ristan selama ini berubah tidak atau tetap sama ketika sebenarnya berpartai? Kalau semangat dan cita-cita tidak ada yang berubah ya. Tidak ada yang berubah. Yang berubah cara saja. Kan biasanya partai melarang-melarang. Dari perjuangan di ekstra parlemen di jalanan, kemudian apa yang dicita-citakan, apa yang menjadi semangat perjuangan di jalanan itu di ekstra parlemen itu kemudian dibawa ke ruang perjuangan di parlemen kan begitu. Dulu kan memang karena tidak ada ruang yang cukup tersedia untuk berbicara di ruang-ruang politik parlemen kan begitu, kemudian semua disuarakan melalui jalanan, melalui ini parlementarian kan begitu, ekstra parlemen. Nah, sekarang kan ada situasi politik yang terbuka. Siapa saja bisa ikut berpartai, siapa saja bisa ikut menjadi anggota DPR, siapa saja bisa mencalonkan diri sebagai eksekutif kan begitu. Ada banyak ruang yang kemudian harus diisi oleh kita. Jadi sebetulnya tidak ada yang berubah dari semangat. Kita ingin apa yang diperjuangkan di jalanan dulu itu akan diperjuangkan di parlemen, kira-kira begitu, melalui partai politik. Nah, betul, karena pandangan orang ketika kita masuk ke partai politik, tentu kita punya ini kan sudah dikekang atau seperti apa, ternyata tidak ya. Tidak juga, tidak ada yang berubah sebetulnya ya. Karena partai-partai kan juga memperjuangkan sesuatu apa yang diperjuangkan teman-teman di luar parlemen, kira-kira begitu. Berarti ketika kita mau terjun ke dunia politik itu, apalagi berpartai itu tidak ada yang harus dipersiapkan. Nah, sekarang saya malah mengundang teman-teman, mendorong teman-teman ini untuk ikut, ayo berpartai. Merubah, kalau kira begini, dulu orang bilang berjuang di luar sistem, karena memang sistemnya begitu. Tidak cukup ada ruang yang cukup tersedia bagi teman-teman dalam sistem. Nah, sekarang sistemnya lagi terbuka kan. Saya mengundang teman-teman untuk juga ikut berpartai itu
masuk ke dalam sistem memperjuangkan sesuatu yang diyakini teman-teman untuk dirubah melalui sistem ini. Kira-kira medan pertempurannya sama, cuma tempatnya yang berbeda. Ya, kira-kira begitu. Seperti itu. Kira-kira Kakak, gagasan dan keyakinan yang waktu di zaman mahasiswa dan yang Kakak Aristan, siapa yang tidak tahu sosok beliau ya, di zaman mahasiswa, itu setelah berpartai berubah tidak? Tidak ada yang berubah. Kita tetap, misalnya, kita tetap memperjuangkan bagaimana hak-hak masyarakat bawah ini juga dipenuhi oleh negara, kan begitu. Hak-hak dasar warga ini dipenuhi negara. Dulu yang sama kita suarakan di jalanan. Di jalanan, soal lapangan kerja, soal-soal agraria, soal-soal kelestarian lingkungan, semua yang kita suarakan di parlemen dulu, di luar parlemen dulu kita juga suarakan di parlemen hari ini. Bagaimana harus ada kebijakan yang memperhatikan misalnya pembukaan lapangan kerja yang luas kepada masyarakat ini. Harus ada kebijakan di mana perlindungan terhadap lingkungan hidup misalnya, kan begitu. Harus ada kebijakan perlindungan terhadap buruh di pabrik-pabrik misalnya. Sesuatu yang dulu kita perjuangkan di luar parlemen, sekarang kita juga perjuangkan melalui parlemen, melalui partai politik, kira-kira begitu. Kakak, apa sih kegagalan yang, kan tidak mungkin Kakak Aristan ini sukses terus kan? Pasti ada kerikil-kerikil. Apa kira-kira kegagalan yang jadi cambuk bagi Kakak Aristan yang jadikan pengalaman itu? Bisa di-sharing? Saya sebetulnya mengalir saja kalau ingat apa yang menjadi kegagalan saya, apa ya peristiwa yang menjadi kegagalan bagi saya. Yang akhirnya dijadikan itulah motivasi saya untuk tetap optimis. Kemarin misalnya saya berinisiatif menjadi wali kota di Palu untuk membawa banyak perubahan-perubahan dalam kota ini. Kemarin ya, kalaupun dibilang gagal, iya, karena memang kalah dalam pertarungan itu. Itu saya kira salah satu menjadi cambuk bagi saya bahwa di dalam politik tidak boleh berhenti karena kalah dalam satu kali pertarungan, kan begitu. Ada pertarungan-pertarungan yang lain. Nah, misalnya kemarin di 2020 saya bertarung dalam pemilihan wali kota kemudian kalah, kan begitu. Sekarang di momentum politik 2024, insya Allah saya akan bertarung melalui ini ya, parlemen maju sebagai calon anggota DPR provinsi Dapil Kota Palu. Dan ini ya, saya kira begitu. Nggak capek Kak berpolitik terus, ngurus orang terus ini? Nah, tidak ada yang nikmat sebetulnya, asik saja sebetulnya, asik saja sebetulnya kan. Berarti berpolitik ini asik supaya teman-teman di luar sana melihat bahwa politik ini tidak semeraut yang artinya kan begini, kita ini kan tidak memperjuangkan sesuatu yang hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita memperjuangkan sesuatu yang kita harap ini berdampak besar bagi kehidupan banyak orang, kan begitu. Nah, karena motivasi itulah yang membuat kita tidak boleh capek dalam berpolitik ini. Karena sampai hari ini kita juga masih melihat bagaimana masyarakat kita masih dililit kesulitan-kesulitan, kan begitu. Secara ekonomi, secara sosial, secara politik masih banyak hal yang harus diperjuangkan oleh kita. Sehingga tidak boleh bilang capek dan tidak boleh berhenti, kan begitu. Karena masih banyak hal yang diperjuangkan berkaitan dengan urusan kepentingan orang banyak. Luar biasa politik ini. Bagaimana Kakak Aristan melihat Kota Palu? Palu, saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Hadi sebagai wali kota juga harus diapresiasi oleh kita. Dalam penataan kota cukup banyak yang bisa ini dilihat ya, perbaikan infrastruktur jalan, ada banyak. Tapi satu hal yang harus kita kritik juga, bahwa tidak hanya menata kota secara fisik ya, tapi penataan secara ekonomi juga harus dibangun, kan begitu. Satu yang harus kita sampaikan para Pak Wali hari ini, misalnya keberadaan penyintas-penyintas yang hari ini yang masih tidak jelas ini. Masih ada berapa yang tinggal di Huntara, ada berapa yang sudah diusir dari Huntara-Huntara. Ini kan juga tanggung jawab pemerintah kota, kan begitu. Artinya bahwa dari sisi ini ya, sisi perbaikan ekonomi masyarakat bawah ini harus menjadi PR, masih menjadi PR bagi pemerintah kota ke depannya, kan. Walaupun dalam penataan kota kita cukup apresiasi baik Pak Wali hari ini, kan. Tapi saya ingin menggarisbawahi itu bahwa dalam aspek perbaikan ekonomi masyarakat bawah ini masih menjadi PR besar bagi pemerintah kota ke depannya, kan begitu tuh. Misalnya hari ini orang masih bicara soal kesulitan harga-harga sembako, kan begitu. Orang masih bicara soal kesulitan lapangan pekerjaan, kan begitu. Itu artinya sesuatu yang belum terjawab oleh pemerintah kota hari ini. Walaupun kita tahu pemerintah hari ini sudah cukup berusaha ini, tapi menurut saya itu masih jauh dari cukup, kan begitu, untuk menjawab masalah-masalah khususnya bagi masyarakat kelas bawah ini, kan begitu. Pileg nanti Kakak Aristan ini terdaftar melalui Partai Nasdem untuk DPR provinsi ya, insya Allah. Dapil Kota Palu. Insya Allah. Apa sih yang misalnya untuk meyakinkan kita, masyarakat Kota Palu khususnya, saya harus Kakak Aristan yang saya pilih? Nah, apa tawaran dari Kakak Aristan? Saya begini ya,
sampai hari ini kita masih merasa banyak masalah yang terjadi pada masyarakat kita ini. Selain soal infrastruktur ya, atau persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan lapangan pekerjaan, persoalan ekonomi itu menjadi soal yang belum diselesaikan. Nah, masih butuh butuh banyak hal yang harus dikerjakan untuk menjawab soal itu. Nah, saya sebetulnya termotivasi untuk maju bertarung sebagai anggota DPR provinsi ini ingin mendorong itu ada perbaikan-perbaikan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kualitas kehidupan masyarakat kita secara sosial, secara ekonomi, di Kota Palu ini kan begitu. Nah, itu yang ingin kita dorong ke depannya. Kualitas pendidikan makin baik, kualitas kesehatan makin baik, lapangan pekerjaan makin terbuka kan begitu. Peningkatan kualitas pendapatan masyarakat kota akan terbuka kan begitu. Nah, ini dibutuhkan suatu kebijakan yang cukup serius dari pemerintah untuk itu, dan salah satu tugas anggota DPR adalah itu mendorong adanya kebijakan-kebijakan dan program pemerintah yang bisa menjawab masalah-masalah itu, kira-kira begitu. Ada yang unik ini kakak. Palu ini kan ada lagunya itu Maliun Tinuvu, dikelilingi oleh gunung dan sekarang ini Palu ini dikelilingi oleh tambang di timur, tambang juga di barat. Bagaimana kakak Ariston menyikapi fenomena itu? Ya, ini masalah yang harus diseriusi juga, harus dilihat baik-baik kan begitu. Bagaimanapun masa depan Kota Palu tergantung bagaimana kualitas lingkungan hidup yang mendukungnya kan begitu. Nah, kita setuju bahwa semua sumber daya alam ini harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan pembangunan dan kemajuan ekonomi. Tetapi juga harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab kan. Regulasinya berarti. Ya, harus ada regulasi yang menjamin bahwa eksploitasi sumber daya alam termasuk tambang ini juga menjamin tidak hanya bagaimana peningkatan ekonomi Kota Palu, tapi juga menjamin kelestarian lingkungan di masa depan, karena kita berharap kualitas lingkungan kita 50 tahun ke depan itu juga masih cukup baik di sini kan. Undang-undang minerbanya kak? Nah, itu yang harus dikritik oleh kita. Ini kan semakin liberal kan begitu. Toh investasi itu semakin luar biasa kan begitu. Nah, ini dibutuhkan kearifan dari pemerintah kota, nah dari pemerintah Sulawesi Tengah khususnya untuk melihat kembali bagaimana lebih selektif terhadap perizinan pertambangan di sini kan begitu. Lebih selektif terhadap investasi sumber daya alam yang ada di sini, yang dimana kita ingin ada investasi yang bisa memajukan daerah ini juga, tapi juga di sisi lain juga menjamin kelestarian lingkungan di masa depan, menjamin kualitas lingkungan kita itu tidak meninggalkan sesuatu yang buruk bagi generasi masa depannya kan begitu, kira-kira begitu. Nah, ini dibutuhkan kearifan kita untuk merumuskan suatu kebijakan yang baik ke depannya, kira-kira begitu. Bukannya undang-undang minerba ini kan semua keputusan perizinan kan di pusat semua. Kekuatan kita di daerah ini seperti apa? Nah, oleh karena itu ini dibutuhkan kreativitas dan kemampuan kepala daerah itu untuk berkomunikasi pada pemerintah pusat kan begitu. Kalau semua diserahkan kepada pemerintah pusat, kemudian ini menjadi soal serius bagi kita kan begitu. Kita tahu bahwa dari aspek pendapatan ekonomi pun daerah juga tidak cukup diuntungkan dengan investasi-investasi yang diatur di mana izinnya di pusat kan begitu toh. Kita malah mendapatkan masalah begitu, ada masalah-masalah lingkungan, masalah-masalah sosial kan begitu. Atas dasar itulah kemudian dibutuhkan kemampuan dan keinginan kuat dari pemerintah daerah ini untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat bahwa inilah ada soal yang juga terjadi dengan adanya investasi tambang misalnya di sini kan begitu, yang harus diperhatikan dengan baik oleh pemerintah pusat kan begitu. Jadi tidak hanya bagaimana daerah yang dieksploitasi oleh pemerintah pusat, tapi juga bagaimana hasil dari pertambangan itu menguntungkan daerah ini. Kemudian ada kebijakan yang juga tetap menjamin kualitas lingkungan di daerah ini juga terpelihara, kira-kira begitu. Nah, ini dibutuhkan keseriusan pemerintah di provinsi Sulawesi Tengah. Memang agak pas memang Kakak Ariston masuk di legislatif ini untuk mempush terus kan. Insya Allah kita akan melakukan itu bersama kepala daerah kita kan begitu, supaya ada perimbangan juga dengan pemerintah pusat kita kan begitu. Bagaimana jadi jangan hanya daerah dieksploitasi kemudian kita mendapatkan masalah-masalah lingkungan, masalah-masalah sosial, tapi tidak mendapatkan keuntungan apa-apa daerah ini. Ini PR besar kita. Kalau nanti dengan perundang-undangan daerah nantinya ketika nanti di Dewan, nah itu saya kira perlu dirumuskan lah, perlu diskusikan kan gitu. Soal ada kebijakan di daerah juga yang bisa menjamin itu kan. Berarti memang harus semua ini berkolaborasi. Oleh karena itu tanggung jawab semua pihak kan.
di legislatif, di eksekutif kan, tanggung jawab masyarakat di luar parlemen. Betul, kita ajak semua untuk mengkomunikasikan, oke, apa yang harus kita ubah kita untuk lakukan Kota Palu ini. untuk Kota Palu ke depannya. Betul. Kakak, ini agak soft sedikit ini. Ya. Kan orang itu biasanya ada yang dia jadikan motivatornya atau pembimbing. Kakak Aristan ini siapa? Atau mungkin istri, ibu di rumah yang jadi motivator atau apa? Atau ada sosok siapa? Sebetulnya almarhum ayah saya ya, atau ayah saya itu berpesan apa ya, jadilah manusia yang bermanfaat, jadilah manusia yang berguna, kan begitu. Tidak hanya untuk dirimu, tidak hanya untuk keluargamu, tapi juga untuk orang banyak, kan begitu. Nah, pesan yang terakhir almarhum ayah saya itu waktu pertama saya masuk kuliah, kuliah, saya dipinjamkan motor sama dia. Nah, ini kunci motor, kau pakai kuliah motor ini, insya Allah kau akan menjadi manusia yang berguna bagi orang lain. Jadi dia tidak bilang kau akan jadi sarjana, dia bilang insya Allah dengan ini kau manfaatkan dengan baik, kau akan jadi manusia yang berguna untuk orang. Itu pesan ayah saya. Dan inilah saya kira inilah yang menjadi motivasi bagi saya, kan begitu. Ibu saya juga sama, ibu saya juga selalu berpesan seperti itu. Jadilah manusia yang baik, nak. Hidup ini harus bermanfaat, kan begitu, kira-kira begitu. Jadi kedua orang tua saya lah yang kemudian menjadi inspirator, jadi motivator bagi saya dan ibu saya, kan begitu. Saya tahu betul bagaimana keluarga saya berjuang di masa kecil saya, kan begitu. Tahulah kehidupan sulit waktu itu, tapi dengan kesabaran, dengan kekuatan, ketabahan, dengan keyakinan mereka membawa keluarga ini, alhamdulillah bisa baik. Apa yang paling disalahpahami orang tentang sosok Kakak Aristan ini? Kan tentu misalnya tadi dari perjuangan di jalanan, sekarang berpartai, tentu kan tidak sedikit juga teman-teman yang saya tidak tahu juga persis apa ya. Tidak tahu persis apa ya. Tapi bisa saja Kakak Aristan tetap di jalan perjuangan ini. Ya, saya tidak tahu persis juga, tapi saya kira juga ada banyak kritik terhadap saya juga. Dan saya berharap juga memang ada banyak teman-teman yang telah tetap mengkritik saya. Seperti dulu saya di jalan, begitu di partai politik, dan insya Allah nanti di parlemen saya juga tetap dikritik oleh banyak orang, teman-teman, biar juga kita tetap melihat ada sesuatu yang harus tetap diperbaiki dalam kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kita, kira-kira begitu. Ini Kakak, biasanya orang kan ketika sudah terpilih, ini jadi susah ditemui nih. Kakak Aristan seperti apa nantinya? Nah, saya juga tidak bisa kasih apa-apa, tapi saya kira saya sudah seperti ini. Saya tidak pernah menutup diri untuk bertemu dengan siapa saja, berkomunikasi dengan siapa saja, apalagi membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang, kan begitu, insya Allah. Saya juga tidak menjanjikan itu, tapi saya hanya bilang bahwa sampai dengan hari ini saya bukanlah orang yang selalu menutup diri kepada siapapun, apalagi untuk sesuatu yang baik, kira-kira begitu. Jadi insya Allah nanti akan tetap seperti itu. Tidak ada yang berubah dari sosok Kakak Aristan. Insya Allah. Yang terakhir Kakak, bagaimana Kakak ingin dikenang? Ada karya yang bermanfaat bagi banyak orang, kira-kira begitu. Misalnya kalau nanti di parlemen ada kebijakan yang bisa dikenang orang sebagai kebijakan yang bermanfaat bagi warga di Sulawesi Tengah, khusus di Kota Palu, kan begitu. Kira-kira begitu. Seperti itu ya. Terima kasih banyak Kakak Aristan yang sudah meluangkan waktunya bersama kami di tayangan perdana di podcast ini. Kita juga besar berharap semoga Kakak Aristan nantinya terpilih mewakili kita di Kota Palu ini. Amin, salah. Berjuang di DPR nantinya. Amin, untuk membuat segala macam aturan-aturan perundang-undangan, regulasi demi kemajuan Kota Palu. Insyaallah, amin. Terima kasih banyak Kakak Aristan. Terima kasih, senang diundang ke sini. Insyaallah.